Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan belajar tentang networking. Karena kesuksesan di dalam hidup itu tidak pernah lepas dari peran orang lain dalam hidup kita. Saya mau bercerita sedikit pengalaman saya. Beberapa waktu yang lalu, kalau beberapa teman mungkin tahu, saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi pembicara dalam webinar yang diadakan oleh Kemendikbud. Saya nggak mau cerita yang itu, saya mau cerita kejadian setelah itu. Banyak sekali orang yang bertanya kepada saya, kok bisa jadi pembicara, gimana caranya gitu ya. Beberapa orang tuh benar-benar tanya, gimana caranya supaya bisa jadi pembicara di Kemendikbud itu. Teman-teman, itu pertanyaan yang sulit untuk saya jawab. Karena sebetulnya terus terang saya tidak melakukan apa-apa. Semuanya ini berawal dari seseorang yang menghubungi saya di hari Kamis pagi gitu ya, out of nowhere. Siapa orang ini? Ini orang yang saya temui hampir setahun yang lalu, dan saya hanya tahu, tidak kenal teman-teman. Saya hanya tahu dia, ketemu sebentar, foto-foto sebentar, waktu itu penutupan acara BIMTEK kalau nggak salah. Lalu kami nyanyi-nyanyi sebentar ya. Dia komen kostum saya karena waktu itu kami memakai kostum baju daerah. That's it. Lalu tiba-tiba Kamis itu dia menelpon saya, dia tanya kabar saya, dia tanya tentang Karis, dan berujung dengan dia menawari saya untuk membagikan tentang apa yang terjadi di Karis. Saya pikir itulah salah satu contoh kekuatan networking, teman-teman. Karena networking sungguh akan membuka hal-hal baru di masa depan untuk kita yang mungkin kita tidak akan pernah duga. Bahkan secara pribadi saya bisa menyatakan, Tuhan banyak sekali melakukan hal-hal yang mengagumkan dalam hidup saya melalui orang-orang yang baru saya kenal. Jadi pertanyaan besar buat kita adalah, kalau kita menginvestasikan uang kita, apakah kita juga berinvestasi melalui hubungan-hubungan kita? Kita akan sama-sama belajar kali ini. Beberapa influencer top, influencer kondang, menyampaikan bahwa sebagus apapun konten yang kita miliki di media sosial, teman-teman, hal yang penting lainnya adalah cara mendistribusikan konten tersebut. Dan mereka menyampaikan 50% bagian dari mendistribusikan konten itu adalah dengan menemui orang. Jadi bukan hanya lewat media sosial, meskipun konten mereka ada di media sosial. Nah, kali ini saya ingin membagikan beberapa tips tentang bagaimana membangun lingkaran sosial kita yang kuat. Oke, tips yang pertama adalah keluar dari dunia maya dan masuk ke dunia nyata, ketemu dengan orang. Dan orang ini bukan hanya sekedar orang yang hari-hari kita temui. Jadi kita harus keluar dari rutinitas kita, keluar dari komunitas kita yang biasanya, dan bertemu dengan orang lain, orang baru. Jika perlu teman-teman, agendakan, beri jatah gitu ya. Saya belajar beberapa tahun terakhir ini bahwa mengambil kesempatan khusus untuk bertemu dengan orang baru itu sangat penting. Jadi teman-teman, saya biasanya kalau kesempatan itu tidak datang, saya tidak dapat undangan atau apapun gitu ya, yang bisa membuat saya bertemu dengan orang baru, maka saya akan cari. Saya akan browsing-browsing, cari training-training yang baru, yang memungkinkan saya untuk bukan hanya belajar sesuatu yang baru, tetapi juga bertemu dengan orang-orang baru. Bagaimana kalau itu tidak terlalu nyaman? Buat saya, kadang-kadang begitu. Kadang-kadang kalau itu terlalu totally baru gitu ya, saya juga ada perasaan tidak nyaman. Maka yang saya lakukan, saya akan mencari pertemuan yang kira-kira ya teman-teman, kalau pesertanya itu 100 orang, saya akan mencari kira-kira kalau itu ada sekitar 5 orang yang saya kenal, itu cukup lah. Jadi saya cukup nyaman untuk ada di tempat itu karena ada orang yang saya kenal, tapi tidak terlalu banyak karena itu akan mendorong saya, mengkondisikan saya untuk berkenalan dengan orang lain dan menjalin hubungan yang baru. Nah, kenapa sih hal ini penting? Teman-teman, saat kita pergi ke acara-acara seperti ini, komunitas yang baru, di sanalah kita akan bertemu dengan orang-orang baru. Nah, pentingnya di mana? Orang-orang baru ini teman-teman, kita tidak akan pernah tahu di masa depan nanti akan jadi seperti apa. Mungkin orang-orang ini akan menjadi partner kita ketika kita harus melakukan sesuatu nanti di masa depan. Mungkin beberapa orang ini akan menjadi tim kita, anggota dari tim kita yang baru di masa yang akan datang. Mungkin orang-orang ini akan menjadi supporter kita. Bahkan dalam
pengalaman saya secara pribadi, orang-orang yang baru saya kenal ini akan menjadi penolong saya suatu saat ketika saya membutuhkan. Jadi ini benar-benar akan ada banyak hal-hal yang tidak dapat kita duga di masa yang akan datang terjadi hanya karena kita memutuskan untuk keluar ke dunia nyata dan mencari kesempatan untuk berkenalan dengan orang yang baru. Jadi saya mendorong teman-teman di bagian ini, mari kita temukan komunitas yang baru. Teman-teman, tentu saja kita bisa menyesuaikan itu dengan ketertarikan kita, kebutuhan kita secara profesional, atau hanya sekedar iseng, teman-teman ingin belajar sesuatu yang baru. Salah satu contoh pribadi yang saya miliki adalah ketika saya tiba-tiba ingin belajar membuat puding suntik. Beberapa teman-teman mungkin tahu ya, ada masa saya senang sekali belajar puding suntik. Itu juga out of nowhere, saya lihat di Facebook, terus saya cari di mana ada trainingnya. Dan waktu itu saya tidak kenal siapapun, diadakan di sebuah ruko di Sigura-gura. Lalu saya ke sana, supaya nyaman, apa yang saya lakukan? Saya ngajak Dimas, karena waktu itu baru ada Dimas, belum ada Gali, jadi Dimas masih kecil, saya ajak dia. Tapi ternyata dengan membawa Dimas itu membuka kesempatan saya bukan hanya belajar, tapi berkenalan dengan orang banyak. Dan dari pertemuan itu, saya ingat sampai sekarang, ada banyak orang, tapi hanya 2 orang yang sampai sekarang tetap kami berkomunikasi dan saya mendapatkan banyak sekali bantuan dari 2 orang ini untuk kesempatan yang berbeda-beda. Oke teman-teman, ini giliran kalian. Coba buat daftar komunitas-komunitas yang ada dalam hidup teman-teman. Jika mungkin, tuliskan dari yang paling lama dan paling baru. Coba ingat-ingat gitu ya. Lalu, coba ingat kapan terakhir teman-teman masuk dalam sebuah komunitas yang baru. Sudah? Sekarang pikirkan dan bagikan komunitas baru apa yang ingin teman-teman masuki dalam 3 bulan ke depan. Terima kasih teman-teman sudah berbagi. Dari bagian yang tadi, saya ingin sedikit menekankan bahwa menjalin hubungan, networking, itu bukan hanya sekedar mencari keuntungan, mencari kesempatan, atau mencari kebaikan bagi kita. Karena teman-teman, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi, nikmati saja. Itu hal kedua yang ingin saya bagikan. Poin kedua adalah jangan mudah menyerah. Jangan mudah berpikir, aduh hubungan ini nggak ada manfaatnya. Aduh pertemuan ini tidak ada manfaatnya. Komunitas ini tidak membawa manfaat bagiku. Teman-teman jangan gampang menyerah. Ini tips dari saya ya. Karena sekali lagi saya harus sampaikan, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Jadi berilah ruang untuk yang namanya keberuntungan. Dinikmati saja. Teman-teman adalah hal yang baik jika ketika kita mau menjalin hubungan, ketika kita mau masuk ke dalam sebuah komunitas, kita punya tujuan. Itu baik. Saya mau belajar puding suntik, makanya saya masuk ke komunitas itu. Itu baik. Tapi ketika kita memulai hubungan, seyogyanya kita tidak membawa agenda tertentu. Orang akan bisa rasa kok teman-teman, kalau kita berhubungan dengan orang lain, tapi ada maunya. Itu orang bisa ngerasa, atau teman-teman juga bisa ngerasa kan, kalau ada orang yang mau mendekati teman-teman, tapi ada maunya. Jadi, sebaiknya kita tidak melakukan itu. Mari kita nikmati saja hubungan ini. Kita nikmati komunitas baru yang Tuhan sediakan untuk kita ada di dalamnya. Nah teman-teman, lalu bagaimana kalau kita terjebak dalam komunitas yang menurut kita tidak membawa manfaat, atau kita terjebak dalam sebuah pertemuan yang kita sendiri bingung, ini manfaatnya apa? Buat saya teman-teman, dan ini selalu saya bagikan bagi orang-orang terdekat saya, ya temukan. Saya orang yang tidak mau rugi, jadi saya akan menanyakan pada diri saya sendiri, Susan, apa yang kamu akan dapatkan dari pertemuan ini? Saya harus menemukan itu.
Kalau mentok tidak bisa, mungkin kita bisa berdoa dan bertanya, Tuhan mau aku belajar apa sebetulnya melalui pengalaman ini? Dan tapi teman-teman, bisa jadi jawaban itu tidak akan datang dalam waktu cepat. Mungkin bahkan 1, 2, 3 tahun setelah itu, atau mungkin bahkan teman-teman tidak pernah tahu jawabannya. Gak apa-apa, nikmati saja. Oke? Oke teman-teman, selanjutnya cobalah teman-teman saling berbagi tentang komunitas yang paling aneh yang teman-teman pernah masuki. Yang mungkin saat teman-teman masuk di dalamnya, teman-teman merasa memilih kesempatan yang salah. Tapi lalu berujung dengan hal baik yang terjadi. Entah beberapa waktu setelah itu atau mungkin bahkan beberapa tahun setelah hal itu terjadi. Coba saling berbagi supaya bisa melihat betapa kesempatan-kesempatan yang baru, yang baik itu bisa terjadi, bahkan yang berawal dari hal yang aneh atau membosankan atau tidak sesuai harapan. Oke teman-teman, kita langsung lanjut ya. Hal ketiga yang ingin saya bagikan adalah menjaga komunitas kita melalui media sosial. Ada 2 hal yang ingin saya bagikan teman-teman. Yang pertama adalah personal branding. Teman-teman coba bayangkan, kalau teman-teman mau datang ke sebuah pertemuan ya, teman-teman akan mempersiapkan diri dengan baik tentu saja ya. Memilih baju, rambutnya mau diapain gitu kalau saya ya, mau pakai anting atau tidak gitu ya. Itu, kenapa kita melakukan itu? Karena pasti saya ingin menentukan image apa yang orang-orang akan lihat dari saya di pertemuan itu. Apakah saya mau pakai kaos, saya mau pakai rok atau apapun, itu akan sangat menentukan pandangan orang-orang pada saya. Begitu juga di media sosial teman-teman. Kita mulai dari profile picture. Saya yakin teman-teman punya pertimbangan tersendiri kenapa profile picture teman-teman saat ini itu yang teman-teman pilih. Pasti ada pertimbangannya. Lalu kita akan masuk lebih dalam, bagaimana dengan feed kita? Apa yang kita ada di dalam wall kita? Story, apalagi ya? Status, apapun itu yang ada di media sosial, teman-teman, itu akan menunjukkan seperti apa kita. Itu akan menunjukkan apa yang kita yakini, apa yang menjadi value kita, apa yang kita perjuangkan, apa yang kita hargai. Bahkan itu bisa menyampaikan apa yang kita mau orang lain lakukan, hargai, dan perjuangkan. Kalau kita mau mereka memperjuangkan hal yang sama dengan yang kita sedang perjuangkan. Itu semua ada di dalam media sosial. Jadi teman-teman, mari kita ambil waktu untuk benar-benar memikirkan baik-baik dan memutuskan apa yang akan menjadi konten media sosial kita. Bahkan yang hanya sekedar muncul di story kita itu apa? Kita perlu pikirkan itu baik-baik. Karena itu akan menentukan apa yang orang pandang tentang kita. Nah, lalu teman-teman, bagian kedua dari menjaga komunitas kita di media sosial adalah bagaimana kita merespon apa yang ada di media sosial. Dari mulai sekedar memberikan like, love, atau apapun itu ya, sampai memberikan komentar. Nah teman-teman, ini bukan hal yang mudah buat saya. Tapi saya belajar juga, saya harus ngeblok waktu saya. Jadi saya putuskan untuk punya schedule untuk hanya sekedar buka Instagram, Facebook, atau LinkedIn, atau apapun gitu ya yang kita punya untuk memberikan komen atau respon. Nah teman-teman, ini juga perlu dipikirkan baik-baik. Bukan berarti kita harus memberi komen untuk semua status atau postingan teman-teman kita yang ada di media sosial, tidak. Tetapi teman-teman, percayalah bahwa dari komentar yang tepat, yang diberikan di waktu yang tepat, ini bisa membuka banyak hal. Ini bisa berujung ke dalam curhatan yang panjang, meskipun mungkin kita hanya komen dari status yang receh lah ya, yang biasa atau guyonan, gurauan. Ini bisa berujung ke dalam curhatan yang panjang, atau ini bahkan bisa berujung menjadi kesempatan besar buat kita. Contohnya misalnya ya, kita posting makanan,
lalu teman kita gitu ya, minta pesan gitu ya ke kita. Kita tidak pernah tahu, bahkan ini orang yang kita tidak kenal. Jadi teman-teman, pikirkan juga baik-baik bagaimana kita merespon apa yang ada di media sosial. Apakah selalu berujung seperti itu? Tentu tidak. Teman-teman, mari kita belajar bersama-sama untuk tidak menjadikan kesempatan kita menjalin hubungan dengan orang lain ini sebagai sesuatu yang transaksional. Saya mau mendorong teman-teman untuk menjadikan ini sebuah gaya hidup, sebuah lifestyle dengan prinsip based on zero expectation. Based on itu karena kita memiliki harapan yang besar setiap kali kita memulai suatu hubungan. Setiap kali kita masuk ke dalam sebuah komunitas, kita akan melakukan yang terbaik yang menjadi bagian kita. Zero expectation adalah kita tidak akan membawa agenda apapun. Sekali lagi, jangan datang ke sebuah pertemuan dengan sebuah agenda. Nah, satu pesan saya, di setiap hal, setiap pertemuan, setiap hubungan yang kita ciptakan, cherish the moment, teman-teman. Nah, sekarang hal terakhir yang ingin saya bagikan. Poin keempat adalah work for free. Beberapa mungkin akan merespon, what? Gitu ya. Dan ada seseorang yang mungkin akan langsung begini dan ngomong, Susan, di dunia ini tidak ada yang gratis. Yang merasa nggak usah senyum-senyum ya. Teman-teman, sungguh ini pengalaman pribadi yang ingin saya bagikan. Melakukan sesuatu for free untuk orang lain, menawarkan bantuan, itu adalah salah satu cara untuk kita membuka sebuah hubungan, untuk kita memulai sebuah networking, untuk memasukkan orang-orang tertentu di dalam lingkaran sosial kita. Saya bisa menceritakan banyak sekali pengalaman tentang kesempatan yang saya dapat di masa-masa yang akan datang, masa-masa tertentu yang berawal dari hanya sekedar saya menawarkan bantuan. Nah, ini yang saya mau sampaikan juga berhubungan dengan cerita saya di awal tadi. Sebetulnya di dalam pertemuan yang saya ceritakan berujung dengan saya foto-foto bersama gitu ya dengan seseorang dari Kemendikbud ini, itu berawal dari sekedar kami ada di meja, dia ini cukup hektik gitu ya, tiba-tiba dia duduk di samping saya, bawa minuman dan diletakkan dengan wajah yang lelah gitu ya. Dan saya tanya, kenapa? Apa yang bisa saya bantu? Dan dia bercerita tentang kebutuhannya untuk membantu dia di ruang studio yang kami gunakan waktu itu untuk memproduksi film-film buat Kemendikbud. Lalu saya tanya, apa yang bisa saya bantu? Dan dia hanya menyampaikan, temenin aku di ruang studio. Saya ikut ke ruang studio dan saya mengiyakan, cuma nemenin ya teman-teman ya. Dan saya benar-benar cuma nemenin. Cuman bantu untuk membetulkan kostum yang sedang rekaman atau memasangkan klip gitu ya. Tapi lalu datanglah peserta yang mau rekaman dan dia take berulang kali sampai dia sudah mau nyerah. Masalahnya cuma satu, dia tidak punya skrip, dia cuma punya PowerPoint dan semuanya ada di sini. Tetapi terus berujung dengan bolak-balik dia harus take. Lalu saya tanya, apa yang bisa saya bantu? Terus teman saya tadi, dia bilang, Susan bisa bantu bikin skripnya, supaya dia lebih terarah ngomongnya. Oh, oke, orang PPT-nya sudah ada, saya tinggal bikin skrip. Dan itu berlanjut teman-teman. So, it's as simple as just ask the question, what can I help? Mari teman-teman, kita belajar untuk peka dengan apa yang dibutuhkan oleh lingkungan kita. Yang paling kecil saja, apa yang dibutuhkan oleh orang yang sedang duduk di sebelah kita di sebuah pertemuan. Luangkan waktu untuk menawarkan bantuan. Tentu saja sesuaikan dengan kapasitas teman-teman ya. Nah, ini semua adalah salah satu cara juga untuk menjalin hubungan. Mungkin kesempatan yang kita akan dapat di masa yang akan datang,
tidak benar-benar ada hubungannya dengan bantuan yang kita tawarkan saat itu. Tetapi yang pasti, bantuan yang kita tawarkan itu akan menjadi jembatan untuk menjalin sebuah hubungan. Sebelum saya tutup sharing kali ini, saya ingin teman-teman saling berbagi tentang bantuan yang teman-teman pernah berikan atau tawarkan ke orang lain, sereceh apapun itu, yang berlanjut dengan hubungan yang baik dan berujung pada sebuah kesempatan yang baik bagi teman-teman. Lalu, coba pikirkan dan bagikan tentang sebuah bantuan yang teman-teman bisa tawarkan pada seseorang atau sebuah komunitas yang baru atau yang tidak terlalu dekat dengan teman-teman dalam waktu dekat ini. Terima kasih teman-teman. Semoga apa yang tadi terakhir teman-teman bagikan itu akan menjadi langkah praktis untuk teman-teman mulai membangun hubungan, untuk teman-teman mulai membangun network, dan tentu saja ini akan menjadi cara kita untuk menjadi berkat buat orang lain dan juga lingkungan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.